Shalom, saudara, kita masuk ke seri ke-7 dari kehidupan Ayub dengan tema sahabat adalah saudara dalam kesukaran. Ayub pasal 2 ayat 11 sampai 13. Demikian firman Tuhan, Ayub pasal 2 ayat 11 sampai 13. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Sua, serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia yang membaca, mendengarkan, serta merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Saudara, ketika penderitaan mencapai puncaknya, siapakah dapat menghibur? Siapakah yang mampu melegakan hati yang sedang tertekan hebat? Adakah kata-kata yang dapat meredahkan kegalauan hati? Dalam peristiwa Ayub, ia sungguh beruntung karena dalam penderitaannya yang sangat menyiksa, tubuh dipenuhi luka, bahkan sulit untuk dikenali wajah aslinya. Ada teman-teman dekatnya yang datang mengunjunginya. Elifas, Bildad, dan Sofar adalah 3 sahabat Ayub yang mendengar tragedi yang dialami Ayub, lalu mendatangi dia dari tempat-tempat mereka yang jauh. Tentu saja mereka bermaksud menyatakan rasa belasungkawa dan menyampaikan penghiburan. Namun perubahan drastis yang dialami Ayub membuat sahabat-sahabatnya sempat tidak mengenali dia. Ayub begitu berubah bentuk karena penyakit itu, sehingga mereka tidak mengenalinya. Ayub yang dulu mereka kenal sebagai orang terkaya di wilayah timur, saat itu duduk bermandikan debu bagaikan seorang pengemis penyakitan. Orang yang dulu berada di puncak kemegahan yang begitu gemerlap, saat itu bagai berada di lembah hina dina. Itulah sebabnya mereka begitu sedih, sampai-sampai menangis dengan suara nyaring. Mereka menyatakan duka cita mereka dengan mengoyak jubah dan menaburkan debu di kepala. Bahkan mereka juga tidak berbicara sampai 7 hari lamanya, seolah ingin menunjukkan keprihatinan atas kesakitan dan kepahitan yang dialami Ayub. Saudara, melalui perikop ini kita belajar banyak tentang arti persahabatan. Pertama, sahabat sejati peka akan penderitaan yang dialami sahabat yang lain. Mereka mempunyai simpati terhadap orang menderita. Mereka mau menjadi sahabat dalam penderitaan dan kemiskinan. Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat dalam kebutuhan adalah sungguh-sungguh seorang sahabat. Yang kedua, sahabat sejati memiliki pengertian yang dalam dan memberikan penghiburan. Dalam ayat 12 dan 13 tadi kita menemukan kenyataan yang luar biasa terhadap apa yang dilakukan para sahabat Ayub itu. Ketika sahabat Ayub memandang dari kejauhan dan melihat kondisi Ayub begitu memilukan mereka, maka 5 hal bermakna mereka lakukan, yaitu mereka menangis dengan suara nyaring, mereka mengoyakkan jubah, mereka menaburkan debu di kepala, mereka menemani Ayub dengan duduk bersama-sama dia selama 7 hari 7 malam. Mereka puasa, bicara alias tidak mengucapkan sepatah kata pun padanya. Saudara, banyak penafsiran yang mengatakan bahwa mereka melakukan karena kebiasaan budaya yang berlaku pada zaman itu. Tapi jika kita perhatikan lebih lanjut, mereka melakukannya bukan sekedar kebiasaan budaya. Mereka tidak hanya hadir dan berbagi secara fisik,
mereka juga berbagi perasaan dengan Ayub. Mereka sama-sama meratap dan sama-sama hancur hati. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur Ayub. Kata mengucapkan belasungkawa artinya bersimpati dengan dia dalam versi bahasa Inggris NIV. Versi King James berkabung dengan dia. Versi Revised turut berduka cita dengan dia. Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 15 berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Saudara, kata-kata hiburan yang terlalu cepat diucapkan tidak akan terlalu menolong. Kesalahan seperti ini banyak kita lihat dalam adegan-adegan film, seperti ketika orang menderita sakit berat atau mengalami kecelakaan. Sering orang lain menghibur dengan ucapan, tidak usah khawatir, segalanya akan beres, engkau tidak akan mengalami masalah berat, tidak usah takut, Tuhan pelihara engkau. Maksud ucapan penghiburan itu mungkin baik, tapi sayang, orang bermasalah berat tidak akan ditolong hanya dengan simpati. Saudara, betapa mengharukan rasa empati yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Ayub. Itu memperlihatkan bahwa mereka adalah sahabat-sahabat sejati bagi Ayub. Keprihatinan mereka ditunjukkan bukan dengan kalimat-kalimat penghiburan yang terdengar klise. Upaya mereka untuk menempatkan diri pada posisi sahabat yang sedang bermasalah sungguh merupakan penghiburan yang efektif. Tanpa banyak bicara, melainkan hanya menemani, dan kadang-kadang hal itu justru terasa lebih bermakna. Penderitaan seperti itu ternyata tidak dapat dihibur oleh upaya apapun. Namun paling tidak ketiga teman itu telah menempatkan diri dengan tepat, yaitu ikut merasakan penderitaan temannya. Yang ketiga, saudara, sahabat sejati saling mengasihi dalam keadaan apapun. Mengapa empati seperti yang diungkapkan oleh ketiga sahabat Elifas, Bildad, dan Sofar adalah sikap yang paling tepat? Dengan menghibur dan mengucapkan kata-kata menguatkan, orang memposisikan diri lebih daripada yang dihibur. Dengan menangis, mengoyakkan baju, membisu, teman-teman Ayub memposisikan diri serendah dasar terdalam jurang derita temannya itu. Hanya ketika orang yang menderita memiliki orang lain yang sepenanggungan, ia akan sungguh tertolong. Saudara, pergumulan dahsyat yang dihadapi Ayub tidak dapat dikurangi bebannya hanya dengan nasihat atau kata-kata penghiburan. Ketiga teman Ayub, Elifas, Bildad, dan Sofar mengetahui hal itu. Sebagai rasa simpati atas penderitaan tersebut, mereka memilih untuk berdiam diri selama 7 hari 7 malam. Dalam kediaman itu mereka menangis bersama Ayub, mengoyak jubah dan menabur abu di kepala sebagai tanda berkabung bersama Ayub. Apakah dengan berdiam diri ketiga teman Ayub itu dapat menghibur Ayub? Sekalipun mereka sungguh-sungguh merasa simpati, kehadiran mereka yang membisu itu jelas tidak banyak menghibur Ayub. Saudara, sikap teman-teman Ayub ini nampaknya berhasil memberikan penghiburan dan pengharapan bagi Ayub, yaitu bahwa ternyata ia tidak ditinggalkan oleh teman-temannya. Namun dalam perikop selanjutnya kita akan mempelajari tentang ketidakkonsistenan teman-teman Ayub terhadap penderitaan Ayub. Mereka bukannya menghibur tapi malah semakin membuat Ayub menderita. Ketiga unsur penting dalam persahabatan ini hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Pelajaran penting bagi kita datanglah kepada Tuhan Yesus, karena beban penderitaan kita akan diangkatnya. Hanya ada satu penghibur sejati yang sanggup mengatasi penderitaan seberat apapun. Sudahkah sahabat mengenalnya? Satu-satunya yang mengerti penuh derita manusia adalah Kristus. Sebab ia menjadi manusia, dicobai dalam segala perkara, mati dan bangkit bagi kita. Bagikan empati Kristus itu melalui hidup saudara. Akhirnya saudara, ketiga sahabat Ayub berusaha payah menjangkau tempat Ayub dengan mengorbankan waktu, tenaga, dan jarak tempuh yang cukup jauh untuk bisa meringankan penderitaan orang lain. Kita mesti bersedia mengorbankan sesuatu. Mungkin yang dikorbankan adalah sibuknya kita di tempat kerja, waktu untuk keluarga,
keluar sedikit dana ekstra yang tak terprogram, sediakan ekstra tenaga dan korbankan jam istirahat atau waktu santai kita dan lain sebagainya. Tanpa pengorbanan, kita tidak akan mampu secara maksimal untuk meringankan penderitaan orang lain. Seperti para sahabat Ayub, milikilah motivasi yang tulus ketika menolong orang lain. Jangan demi pujian atau sanjungan, jangan pula supaya diingat atau dikenang, dan juga janganlah demi suatu penghargaan. Perbuatan baik yang kita lakukan bagi orang lain biarlah murni hanya untuk menolong. Kalaupun itu diguncingkan dan dihargai orang, biarlah itu menjadi kemuliaan Allah. Adakah kita memiliki sahabat-sahabat yang sedemikian dekat, peduli pada kita dan memahami keadaan kita? Sebaliknya, adakah kita juga telah menunjukkan diri sebagai sahabat sejati yang ada ketika mereka berduka dan menderita, bukan hanya ketika senang dan bersuka? Ingat kembali Amsal 17 ayat 17 yang mengatakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.